Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kita berjumpa lagi pada minggu ini ya. Mohon maaf tadi tadi videonya nggak ada suaranya ya. Jadi Bapak perbaikin ini suaranya agar kita sama-sama belajar dengan nyaman. Nah kemarin itu kita di kolom komentar YouTube YouTube untuk pembelajaran TIK itu ada yang bertanya, Pak apa sih coki itu atau cookie itu apa sih? Nah, cookie itu adalah file-file atau berkas untuk menampung data sederhana seperti informasi akun kalian waktu kalian login itu passwordnya tersimpan pada cookie. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya sama Google ya. Kalau di buku itu seperti contohnya pemanfaatan apa namanya? Username dan password. Kalau ini kalau di apa di ini HTTP-nya Niaga Hoster, cookie itu yang pertama menyimpan informasi login. Benar tadi yang di buku ya. Menyimpan informasi login. Kedua, menyimpan pengaturan website. Maksudnya penyimpan pengaturan website di sini letak-letaknya ini ya. Jadi ketika kita buka lagi itu loadingnya nggak lama karena dia nggak capek untuk mendownload konten-konten yang ada di web tersebut. Jadi tinggal ditampilkan oleh cookies tadi. Jadi seperti itu. Tapi nggak full. Dia ada beberapa pengaturan aja yang disimpan di cookies. Tapi yang lain masih masih download juga masih butuh internet. Oke, yang ketiga adalah menyediakan konten lebih profesional. Yang keempat, menampilkan iklan. Nah, dari keempat manfaat ini, cookies kalau misalkan dia kebanyakan, maka dia memberikan efek lelet pada browser kita karena itu nanti filenya jadi sampah, jadi seperti itu. Kalau kebanyakan dia jadi sampah. Kalau tidak terlalu banyak dia sangat membantu. Apalagi kita paling sangat sering sekali mengunjungi website tersebut. Kalau kita sering mengunjungi website tersebut, jadi cookies ini dia ngebantu untuk file-file yang tidak kita lihat itu ngebantu untuk proses kita buka halamannya. Jadi seperti itu. Kalau kebanyakan nanti dia jadi berat. Jadi seperti itu sahabat pengertian cookies. Nah, itu termasuk jejak digital ya. Username dan password masuknya di cookies. Makanya harus dihapus kalau misalkan kita pakai perangkat orang lain. Kalau kita pakai perangkat sendiri itu nggak masalah. Yang penting aman ya. Maksudnya aman di sini takutnya ada teman jahil atau apa yang pinjam smartphone kita atau perangkat kita. Nah, jadi begitu. Oke, kita lanjut sekarang mencari informasi di internet. Bapak yakin ya, kalian semua pasti sudah mahir untuk mencari informasi di internet. Karena rata-rata kalian sudah memiliki yang namanya smartphone. Apalagi yang namanya Google. Siapa sih yang nggak kenal Google di tahun 2020 ini ya? Jadi Google itu adalah salah satu mesin pencarian di internet ya. Jadi kita kalau misalkan cari info atau cari tempat atau cari peta atau cari apapun lah. Yang penting jangan makanan ya. Kalau makanan mungkin gambarnya aja muncul. Tapi makanannya nggak bakal jadi beneran. Oke. Eh alat mesin pencari itu nggak cuman Google ya. Jadi yang kita lihat, yang kita tahu banyak yang banyak kita tahu adalah si Mbah Google ini. Tadi juga Bapak cari pengertian fungsi cookies juga ada di Google. Jadi kita carinya di Google. Oke, selain Google ada lagi ya. Ada lagi mesin pencarian yang lainnya.
yaitu Yahoo. Ini juga salah satu mesin pencari ya. Nah, ini juga salah satu mesin pencari di internet. Jadi kalau kita cari apapun itu di sini, maka dia akan muncul. Misalkan nasi kuning. Nah, tinggal dicari aja, maka nasi kuning akan muncul. Di Yahoo juga nasi kuning, maka dia akan muncul nasi kuning. Nah, beda nggak tampilannya? Ya, jelas beda karena ini dua platform yang berbeda antara Yahoo dan Google. Oke, yang terakhir Bapak kasih tahu untuk menambah. Ini ya kalau di buku cuman ada Google dan Google dan Edge sepertinya. Bapak tambah lagi Edge ya. Ini Yahoo, ini Google, yang satu Edge. Nah, itu semua adalah mesin pencari. Mesin pencari di internet. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mencari segala sesuatu yang ada di internet ya menggunakan bantuan mesin pencari. Nasi kuning. Ya, ini tampilannya pasti berbeda, tapi Microsoft Bing ini hampir sama ya. Jadi ini adalah mesin pencarinya namanya Microsoft Bing. Kalau yang tadi ini namanya Google Search, ini Yahoo Search. Nah, itu adalah dari tiga tadi itu mereka adalah mesin pencari di internet. Nah, ini misalkan nih Bapak lagi cari informasi tentang pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena Bapak nggak tahu tuh situs webnya situs webnya apa. Jadi Bapak carilah di Google. Kalau kita tahu situs webnya apa, maka kita langsung ketikkan aja situs webnya. Atau seperti ini aja. Kalian tahu kan domain atau situs webnya YouTube itu alamatnya apa? Pasti banyak orang tahu ya. Cuman ini anggaplah Bapak nggak tahu sama sekali situs YouTube itu alamatnya apa, Bapak nggak tahu. Jadi Bapak ketikkan kayak gini, YouTube. Nah, Bapak ketikkan YouTube aja, maka YouTube akan muncul yang paling atas dan ada ada alamatnya. Nah, ini fungsi dari alat pencari di internet. Jadi kita klik YouTube-nya, maka dia langsung akan menuju ke situsnya ya, ke halaman YouTube. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah tahu alamatnya, yang tadi nih, alamatnya itu mana sih Pak yang dibilang alamat? Yang ada titik com-nya itu ya, youtube.com. Nah, ini adalah alamat. Bisa di belakangnya .go.id, .co.id. Nah, itu adalah domain-domain situs ya, bisa .net atau alamat-alamat situs. Jadi kalau misalkan ada yang tulisannya .com, nah itu adalah situs halaman web. Kalau kita tahu, kita langsung aja ya ketikkan di sini youtube.com. Maka dia nggak memunculkan search engine lagi. Dia langsung ke YouTube-nya. Nah, dia langsung ke YouTube. Kalau kita ketikkan cuman YouTube aja, nggak pakai com, maka dia akan mencari dengan menggunakan mesin pencarian Google. Jadi seperti itu sahabat. Jadi ada dua cara untuk mengunjungi situs atau halaman web
halaman web. Jadi yang pertama kita bisa cari di alat mesin pencari Google atau Yahoo, bisa juga Bing. Yang kedua kita bisa langsung kunjungi situs webnya kalau kita tahu ya. Kalau nggak tahu kita pakai eh, alat mesin pencari tadi. Oke sahabat, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf ya videonya tadi ya, videonya tidak ada suaranya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.